warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Fitri dalam channel Belajar Online, Solusi Belajar di Era Digital. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat belajar ya. Baik, hari ini Bu Fitri akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu teks puisi. Yuk kita simak materi teks puisi yang kedua. Teks puisi yang kedua. Kompetensi dasar yang harus kalian ketahui, pertama adalah 3.8, menelaah unsur-unsur pembangun teks puisi, yaitu perjuangan, lingkungan hidup, kondisi sosial, dan lain-lain yang diperdengarkan atau dibaca. Kemudian, yang kedua, 4.8, menyajikan gagasan, pesan, dan pendapat dalam bentuk teks puisi secara tulis atau lisan dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun teks puisi. Ada tujuan pembelajaran, ada dua. Yang pertama, peserta didik mampu menelaah unsur-unsur pembangun teks puisi, yaitu perjuangan, lingkungan hidup, kondisi sosial, dan lain-lain yang diperdengarkan atau dibaca. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menyajikan gagasan, pesan, dan pendapat dalam bentuk teks puisi secara tulis atau lisan dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun teks puisi. Kompetensi dasar yang pertama, 3.8, menelaah unsur-unsur pembangun teks puisi. Sebenarnya di pertemuan sebelumnya atau di video sebelumnya sudah Bu Fitri jelaskan panjang lebar tentang unsur-unsur pembangun teks puisi. Ini hanya mengulang ya. Unsur fisik. Jadi unsur pembangun teks puisi itu dibagi menjadi dua, ada unsur fisik atau lahir dan yang satunya unsur batin. Unsur fisik puisi. Unsur fisik puisi adalah unsur pembangun teks puisi yang bersifat fisik atau tampak dalam bentuk susunan kata-katanya. Jadi terlihat ya, yang terlihat jelas itu namanya unsur fisik atau bisa dinamakan unsur lahir. Unsur fisik teks puisi yang pertama ada tipografi atau perwajahan teks puisi atau bentuk teks puisi. Bentuk puisi seperti halaman yang tidak dipenuhi kata-kata, tepi kanan kiri, pengaturan barisnya, hingga baris puisi yang tidak selalu dimulai huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik. Hal-hal tersebut sangat menentukan pemaknaan terhadap puisi. Jadi bentuk teks puisi itu bermacam-macam, ada piramida terbalik, ada bentuk kotak, ada bentuk lingkaran, ada bentuk zigzag, kemudian ada bentuk love misalnya, ada bentuk segitiga, dan masih banyak lagi. Ada bentuk juga anak tangga, jadi bergantung si penyair terhadap penyusunan kata-kata sehingga kata-kata itu menjadi sebuah bentuk puisi yang indah, ya, bentuk secara fisik. Kemudian yang kedua, diksi atau pilihan kata. Pemilihan kata-kata yang dilakukan oleh penyair dalam puisinya. Karena puisi adalah bentuk karya sastra yang sedikit kata-kata, dapat mengungkapkan banyak hal, jadi kata-katanya sedikit tapi sangat bermakna, itu namanya puisi. Maka kata-katanya harus dipilih secermat mungkin. Pemilihan kata-kata dalam puisi itu erat kaitannya dengan makna, keselarasan bunyi, dan urutan kata. Jadi harus diperhatikan ya, diksi atau pilihan kata yang memang ada dalam teks puisi itu. Jadi benar-benar diperhatikan supaya menjadi puisi yang indah dan penuh makna. Kemudian yang ketiga ada imaji atau citraan. Kata atau susunan kata-kata yang dapat mengungkapkan pengalaman indera
Ya, ada penglihatan, pendengaran, peraba, penciuman, dan lain sebagainya ya. Penglihatan, pendengaran, dan perasaan. Imaji dapat dibagi menjadi 3, yaitu ada imaji suara atau auditif, imaji penglihatan atau visual, dan imaji raba atau sentuh atau imaji taktil. Imaji dapat mengakibatkan pembaca seakan-akan melihat, mendengar, dan merasakan seperti apa yang dialami penyair. Ya, selain ada penglihatan, pendengaran, perasaan, boleh ada penciuman, ya. Kemudian kata konkret. Kata yang dapat ditangkap dengan indera yang memungkinkan munculnya imaji. Kata-kata ini berhubungan dengan kiasan atau lambang. Jadi ketika ada lambang, ada simbol dalam puisi itu berarti masuk kata konkret. Misalnya kata konkret salju. Salju itu melambangkan kebekuan cinta, kehampaan hidup misalnya, dan lain sebagainya. Sedangkan kata konkret rawa-rawa itu dapat melambangkan tempat kotor, tempat hidupnya hewan yang kotor misalnya. Kemudian bisa bumi, dan bisa kehidupan-kehidupan lain bergantung pandangan dari si penyair, ya. Itu namanya kata konkret. Yang kelima ada majas atau gaya bahasa atau bahasa figuratif. Bahasa berkias atau yang dinamakan gaya bahasa atau majas itu yang dapat menghidupkan atau meningkatkan efek dan menimbulkan konotasi tertentu. Bahasa figuratif menyebabkan puisi menjadi prismatis, artinya memancarkan banyak makna atau kaya akan makna. Bahasa figuratif disebut juga majas. Contoh majas yang bisa ada dalam puisi atau yang sering ada dalam puisi itu ada metafora, ada simile, ada personifikasi, ada litotes, dan ironi. Metafora itu perbandingan sifat yang sama antara benda yang satu dengan benda yang lain. Misalnya, Raja Siang hari ini telah menampakkan sinarnya. Raja Siang itu sama halnya atau sifatnya sama dengan matahari yang begitu panas. Itu namanya metafora. Kemudian simile. Simile ini sama dengan asosiasi. Artinya simile ini membandingkan. Ya, ada perbandingan di situ. Ada sesuatu yang diibaratkan. Misalkan di situ kalian akan bertemu dengan kata-kata seperti, layaknya, bak misalnya. Anak itu cantik, bak putri raja misalnya. Nah, itu namanya simile atau asosiasi. Kemudian personifikasi itu adalah perbandingan benda mati yang dimanusiakan. Jadi benda mati ini seakan-akan sama seperti manusia. Contohnya adalah ombak sedang berjalan di tepi pantai. Ombak berjalan-jalan atau bergulung-gulung di tengah pantai. Nah, ombak itu kan benda mati ya. Kemudian dia bisa berjalan-jalan, dia bisa bergulung-gulung. Itu namanya personifikasi. Ya. Hujan hari ini telah menyapaku dengan lembut. Nah, hujan itu benda mati, tapi dia bisa menyapa orang lain. Itu namanya juga personifikasi. Itu kurang lebihnya majas dan gaya bahasa. Masih banyak lagi anak-anak gaya bahasa yang bisa kalian cari di beberapa literatur yang bisa kalian baca. Ya. Kemudian rima. Rima atau persamaan bunyi akhir itu adalah persamaan bunyi pada puisi, baik bisa di awal, bisa di tengah, atau di akhir baris puisi. Jadi bisa disamakan supaya indah begitu ya, ada sama tidak, atau sama semua, atau boleh menggunakan rima bebas atau tak beraturan, bergantung si penyair. Masuk ke unsur batin puisi. Unsur batin puisi adalah unsur pembangun puisi yang tidak tampak. Kalau misalnya unsur fisik tadi tampak, terlihat jelas, tapi unsur batin puisi ini tidak tampak. Jadi tidak tampak langsung dalam penulisan kata-katanya. Terus bagaimana? Nah, ini contohnya. Unsur batin puisi yang pertama ada tema atau makna atau sense. Apa yang
dinamakan dengan tema puisi, pokok pikiran, dasar cerita yang dipercakapkan dipakai sebagai dasar mengarang. Kemudian menggubah, mengarang saja, dan sebagainya. Media puisi adalah bahasa, maka puisi harus bermakna, baik makna tiap kata, baris, bait, maupun makna secara keseluruhan. Tema. Jadi intinya tema itu adalah ide dasar puisi. Sebelum penyair membuat puisi, dia harus punya tema dulu. Temanya tentang apa? Persahabatan, perjuangan, pertikaian, ya, kekeluargaan, pendidikan, sosial, budaya, dan masih banyak lagi. Rasa atau feeling adalah sikap penyair terhadap pokok permasalahan yang terdapat dalam puisinya. Pengungkapan tema dan rasa itu erat kaitannya dengan latar belakang sosial, psikologi penyair, misalnya latar belakang pendidikan, agama, jenis kelamin, kelas sosial, kedudukan dalam masyarakat, usia, pengalaman sosiologis, dan psikologis, dan pengetahuan. Jadi puisinya anak yang seusia SMP itu berbeda dengan puisinya bapak ibu guru yang sudah banyak pengalaman. Puisinya anak yang tinggal di perkotaan itu berbeda dengan anak-anak yang tinggal di pedesaan. Itulah yang dinamakan dengan rasa atau feeling. Seperti itu. Yang ketiga, nada atau tone atau bunyi dalam puisi. Sikap penyair terhadap pembacanya. Jadi nada itu bergantung sikap penyair terhadap pembacanya. Jika dalam puisi itu dia mengajak para pembaca, dia menyuruh pembaca untuk mengikutinya, berjuang melawan sebagai pahlawan untuk melawan penjajah misalnya, ya, maka nadanya harus menggebu-gebu, harus penuh semangat. Tapi jika ada kedukaan dalam puisi itu, misalnya ada seseorang yang meninggal, maka nada dalam puisinya juga harus rendah atau sedih. Jadi itulah yang dinamakan nada atau bunyi. Nada juga berhubungan dengan tema dan rasa. Jadi temanya misalnya perjuangan, terus rasanya itu adalah semangat, berjuang, menggebu-gebu, ya, maka nadanya juga harus berhubungan, nadanya juga harus tinggi, nadanya juga harus penuh semangat. Itulah yang dinamakan dengan berhubungan dengan tema dan rasa nada ini. Kemudian yang keempat adalah amanat atau pesan. Ini sering ya kalian dengar dalam beberapa teks. Gagasan yang mendasari karya sastra, pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca atau pendengar. Jadi setiap karya sastra itu pasti punya amanat, pasti punya pesan yang ingin disampaikan. Yang dimana pesan-pesan itu kan kemungkinan pasti baik. Diharapkan kita bisa mengikuti atau meneladani pesan dalam karya sastra. Kemudian Bu Fitri punya satu contoh puisi, baca dan pelajari analisis unsur-unsur pembangun puisi tersebut. Jadi Bu Fitri di sini sudah menyediakan sebuah puisi, kemudian sudah ada analisis tentang puisi ini dilihat dari unsur fisik dan unsur batin. Diperhatikan baik-baik ya. Ini ada dua orang yang siap-siap membaca puisi. Judulnya adalah Sahabat Sejati. Aku sedih, kau menghibur, aku kecewa, kau membuatku senang. Dan bila aku tak bisa, kau pun mengajari. Sahabat, kau bagai malaikat bagiku. Kau bagaikan bidadari untukku. Semua kebajikan ada padamu. Sahabat, satu pintaku untukmu, yaitu janji selalu erat. Tak pernah terpisah seumur hidup kita. Nah, ini adalah salah satu contoh puisi. Analisis unsur fisik Sahabat Sejati, analisis unsur fisik puisi Sahabat Sejati. Jadi kalau dianalisis jadinya seperti ini ya. Ini Bu Fitri mencoba menganalisis. Yang pertama, unsur fisik ada diksi. Kata-kata ya dalam puisi Sahabat Sejati itu, aku sedih kau menghibur, itu merupakan perasaan seorang anak yang mudah untuk diungkapkan, ya. Seorang anak itu jika sedih, jika gembira itu sangat mudah diungkapkan. Kemudahan ungkapan itu bisa terlihat jelas dalam puisinya. Misalnya aku sedih, kau menghibur. Berarti anak ini
sedang sedih perasaannya. Jadi merupakan perasaan seorang anak yang mudah untuk diungkapkan, yaitu kesedihan. Itu ya maksudnya. Kemudian yang kedua, masih unsur fisik. Imaji atau citraan itu berhubungan dengan panca indera ya anak-anak. Jadi setelah Bu Fitri analisis jadinya seperti ini. Nah, ini bagian ini kalian bisa pause ya nanti ya. Ini adalah perasaan. Jadi citraan perasaan. Berhubungan dengan perasaannya si penyair. Kemudian ini sahabat, ini adalah penglihatan. Jadi sahabatnya itu bisa dilihat dalam puisi ini, gitu ya. Akhirnya ketika sahabatnya dilihat, dia bisa menuangkan dalam sebuah puisi bahwa sahabatnya itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tuh. Kalau bagaikan malaikat bagiku, dua baris ini adalah perasaan, kemudian penglihatan juga bisa ya. Kau bagai malaikat bagiku, kau bagaikan bidadari untukku, berarti saking baiknya sahabat ini. Kemudian semua kebajikan ada padamu, itu penglihatan. Sahabat ini dan dua baris ini ya, itu adalah penglihatan. Kemudian yaitu janji selalu erat, itu adalah perasaan, tak pernah terpisah, itu adalah penglihatan dan perasaan ya. Perasaan yang nggak mau dipisahkan gitu ya. Seumur hidup kita itu adalah perasaan. Nah, ini adalah salah satu contoh analisis imaji ya anak-anak. Kata konkret. Puisi Sahabat Sejati melukiskan bahwa perasaan seorang anak yang jika sedang bersama temannya atau sahabatnya itu ada yang membuat dia senang dan sedih. Dan sesuatu yang baik selalu diibaratkan sebagai malaikat dan bidadari. Seperti pada kata, kau bagaikan malaikat bagiku dan kau bagaikan bidadari untukku. Nah, itu namanya kata konkret ya. Kata konkret yang bisa diibaratkan. Kemudian rima. Rima yang digunakan pada puisi Sahabat Sejati adalah rima bebas atau tidak beraturan. Kalian lihat belakangnya, pasti hurufnya beda-beda, itu namanya tak beraturan. Tipografi pada puisi Sahabat Sejati, yaitu satu baitnya terdapat 4 baris dan satu barisnya terdapat 3 sampai 4 kata. Jika ada bentuk dalam puisi itu yang bisa digambarkan tipografinya, kalian bisa menulis dalam analisis itu ya. Kemudian setelah unsur fisik, tibalah pada unsur batin. Kemudian analisis unsur batin puisi. Setelah unsur fisik, itu ada unsur batin puisi Sahabat Sejati. Ada tema yang pertama. Tema pada puisi Sahabat Sejati adalah seorang anak dengan temannya yang saling menyayangi dan melengkapi satu sama lain. Berarti tema puisinya adalah boleh persahabatan, boleh pertemanan ya, yang saling menyayangi, yang melengkapi. Itu namanya tema. Kemudian yang kedua ada nada dan suasana. Kalau nada dalam unsur fisik tadi itu adalah nada bunyinya ya, ketika membaca itu bagaimana nadanya tinggi atau rendah. Tapi kalau nada dalam unsur batin ini adalah yang menggambarkan suasana. Nada pada puisi Sahabat Sejati adalah senang, bahagia, terharu. Berarti ya suasananya harus berhubungan dengan nada, maksudnya seperti itu. Amanat. Amanat yang dapat diambil dari puisi Sahabat Sejati adalah pandai-pandailah bersyukur kepada Tuhan yang telah menciptakan makhluk selain manusia. Juga ada binatang yang indah yang bisa kita nikmati keindahannya. Dan bersyukur kita diberi teman karena kita manusia tidak bisa hidup sendiri dan selalu membutuhkan orang lain atau teman hidup. Masuk ke kompetensi dasar 4.8, yaitu menyajikan gagasan, perasaan, dan pendapat dalam bentuk teks puisi. Menyajikan puisi itu ada yang menulis dan ada yang membaca ya anak-anak, bergantung kalian mendapat tugas dari Bapak Ibu gurunya dengan menulis atau membaca atau dua-duanya. Sekarang menyajikan puisi dengan menulis. Langkah-langkah membuat teks puisi adalah sebagai berikut. Ini jika menulis ya. Yang pertama, tentukan tema dari teks puisi itu. Temanya mau apa? Perjuangan, persahabatan, pendidikan, keluarga.
Kemudian tentukan rima yang akan digunakan. Rimanya mau diatur dengan rapi atau mau rima bebas saja atau tak beraturan. Kemudian yang ketiga, tentukan diksi atau kata-kata yang menarik yang akan dipilih. Jangan lupa pemilihan kata itu berhubungan dengan tema. Ya, jadi ketika temanya persahabatan, maka banyak sekali kata-kata tentang sahabat, tentang teman yang bisa dimasukkan dalam puisi itu. Jadi memang benar-benar harus dipilih ya kata-katanya. Kemudian yang keempat, gunakan majas pada teks puisi, gaya bahasa tadi. Contohnya bisa personifikasi, bisa asosiasi atau simile, bisa metafora, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima, tentukan suasana yang akan terjadi pada puisi itu. Coba bangun suasana dengan menghubungkannya dengan tema, dengan menghubungkannya dengan kata-kata atau diksi. Nah, kemudian tentukan citraan yang akan digunakan, maka secara tidak langsung ketika suasana sudah terbangun, citraannya akan lahir sendiri. Bisa penglihatan, bisa pendengaran, perasaan, penciuman. Kemudian yang ketujuh, tentukan pesan yang ingin disampaikan untuk membaca. Jadi pesan yang ingin kalian sampaikan pada puisi yang kalian buat itu apa? Bisa kalian jabarkan. Seperti itu. Kemudian masih menyajikan puisi, tapi ini menggunakan media stimulus ya, atau rangsangan ya anak-anak. Jadi menulis puisi itu dapat dilakukan dengan mengamati gambar. Kalau yang tadi bisa dengan imajinasi kalian, bisa dengan apa yang kalian rasakan, maka puisi itu dalam menulisnya juga bisa menggunakan media atau stimulus ya untuk merangsang kalian menemukan ide. Menulis puisi itu dapat dilakukan dengan mengamati gambar. Menulis puisi dengan teknik rangsang gambar ini dilakukan dengan langkah-langkah berikut. Jadi kalian mencari gambar dulu. Dari gambar itu kalian akan terinspirasi untuk membuat puisi. Pertama kalian menentukan gambarnya dulu, mau pemandangan, mau manusia, mau hewan, mau tumbuhan, mau keadaan lingkungan sekitar, ya, bebas. Kemudian memahami makna gambar. Makna gambarnya ini apa ya? Maksudnya harus dipahami dulu isi dari gambar itu, termasuk menentukan maksud atau gagasan dari gambar. Kemudian menentukan tema puisinya. Jangan lupa setelah paham gambarnya, tentukan temanya. Kemudian mendaftar kata-kata yang berkesan dengan gambar dan tema. Coba lahirkan kata-kata baru yang berhubungan dengan gambar dan tema, ya. Kemudian mulai menyusun baris-baris puisi berdasarkan kata-kata tersebut, tentunya dikembangkan ya kata-katanya. Kemudian menambahkan majas atau perlambangan dan lain-lain dalam lirik puisi sehingga puisi itu menjadi lebih indah. Seperti itu. Ini jika menggunakan media rangsang gambar. Kalian dalam menyajikan puisi juga bisa dengan membaca puisinya. Ya, yang tadi menulis sekarang bisa juga dibaca. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membaca puisi adalah sebagai berikut. Pertama, jangan lupa pelafalan pengucapannya. Harus jelas ya anak-anak. Harus terdengar. Pelafalan atau pengucapan harus sesuai dengan jiwa dan tema puisi. Artikulasinya, ya pengucapannya maksudnya, itu harus jelas dan dapat didengar jelas oleh si pendengar. Ya. Kemudian intonasi. Intonasi itu berkaitan dengan penyajian irama dalam puisi. Intonasi itu berkaitan dengan keras lemahnya bunyi, tinggi rendahnya suara, dan cepat lambatnya pengucapan. Intonasi itu harus disesuaikan dengan isi puisi. Ingat, misalnya yang tadi sudah Bu Fitri jelaskan, jika temanya perjuangan, maka intonasinya harus lebih tinggi. Karena dalam perjuangan itu kita membutuhkan semangat yang berkobar-kobar. Berbeda dengan puisi yang berduka, maka kita harus merendahkan nada sehingga kita bisa masuk dalam suasana sedih. Ya, bukan berarti rendah itu tidak terdengar suaranya, tapi tetap terdengar, tapi nada pembacaannya direndahkan. Itu maksudnya intonasi. Mimik atau ekspresi ketika membaca, ekspresi wajah ya. Mimik atau ekspresi merupakan wujud penghayatan puisi yang dibaca. Mimik atau ekspresi wajah juga didukung gerak-gerik anggota tubuh. Gerak-gerik tersebut harus sesuai dengan isi puisi.
Mimik atau ekspresi yang tidak sesuai dengan isi puisi itu membuat pembaca puisi tidak mencapai penghayatan yang baik ya. Misalnya puisi yang bertema gembira hendaknya dibaca dengan wajah gembira dan tidak dengan wajah yang sedih. Jadi ternyata dalam pembacaan puisi itu selain nada, selain suara, ya, ekspresi itu juga berperan penting. Ekspresi wajah, ekspresi anggota tubuh, ya. Ketika berjuang, semangat, misalnya temanya perjuangan, maka boleh dengan mengepalkan tangan. Ketika gembira, boleh dengan membuka tangan dan senyum yang lebar. Ketika sedih, boleh menundukkan kepala, boleh sambil menangis. Itu namanya mimik atau ekspresi, ya. Kemudian yang keempat, volume suara. Volume suara itu hendaknya disesuaikan dengan kondisi ya, baik luasnya ruangan. Berarti kalau kalian saat membaca puisi itu ruangannya luas, maka kalian harus mengeraskan suara kalian ya. Boleh jika ada properti mikrofon boleh digunakan. Ya, bergantung kalau mikrofonnya sudah keras, maka kalian tidak perlu untuk berteriak-teriak karena sudah ada mikrofon. Jadi disesuaikan ya. Jika tidak ada mikrofon dan ruangannya luas, boleh kalian bisa meninggikan atau mengeraskan suaranya. Selain baik luasnya ruangan, banyaknya pendengar juga kalian harus pikirkan ya, maupun ketersediaan pengeras suara yang tadi sudah Bu Fitri jelaskan. Jika ruangannya sempit dan pendengarnya juga hanya sedikit, maka suaranya tidak perlu terlalu keras karena itu mubazir gitu ya, harus sesuai dengan kondisi di lapangan. Kemudian yang kelima, kelancaran dan kecepatan dalam pembacaan puisi. Kelancaran pembacaan puisi akan memudahkan pendengar menangkap makna puisi. Jadi ketika kalian membaca puisi tidak lancar, misalnya ya terbata-bata, terputus-putus, maka si pendengar juga nggak memahami makna puisi yang kalian bacakan karena tidak tersambung gitu ya, patah, putus, maka tidak ada makna yang terbangun. Maka kalian diusahakan harus setidaknya hafal sedikit. Atau ketika melihat kalian bisa menggunakan atau meracik kalimat itu sehingga pembaca itu bagaimana caranya bisa paham dengan makna puisi yang sedang kalian bacakan. Jadi harus lancar gitu ya. Selain itu, kecepatan dalam pembacaan juga harus diperhatikan. Jangan terlalu cepat karena akan sulit dipahami pendengar. Misalnya kalian sudah hafal puisinya terlalu cepat supaya cepat-cepat selesai, jangan. Maka kalian juga harus ada intonasi, harus ada ekspresi dan mimik yang harus kalian tuangkan sehingga pembaca itu juga paham akan mimik dan ekspresi, akan intonasi, akan isi dari puisi itu. Tetapi juga jangan terlalu lambat karena akan membosankan. Jadi supaya pendengarnya itu paham betul, kalian lambatkan, jangan juga, karena itu bisa jadi membuat si pendengarnya atau penikmat puisinya itu akan bosan dengan puisi kalian. Jadi itulah anak-anak kelancaran dan kecepatan dalam pembacaan puisi. Ya, itulah tadi anak-anak analisis atau menelaah unsur-unsur pembangun puisi dan menyajikan teks puisi dengan baik. Terima kasih anak-anak sudah mendengarkan materi teks puisi dari Bu Fitri yang kedua. Sampai bertemu di video selanjutnya. Demikian materi teks puisi yang kedua yang sudah Bu Fitri sampaikan. Materi ini bisa kalian jadikan bekal untuk mengikuti penilaian harian teks puisi. Sampai bertemu anak-anak di video selanjutnya. Tetap semangat belajar dan sehat selalu ya. Terima kasih. Bu Fitri akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.